Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isnus Ali Ramadan yang stambuk S1 17002. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau mengimplementasikan bagian dari STEM terdistribusi dari mata kuliah topik khusus berbasis jaringan, yaitu mengenai cluster computing dalam bentuk database cluster. Jadi di sini saya akan mempraktikkan cara membuat database cluster. Oke, database cluster adalah kumpulan dari satu database yang dikelola oleh satu database server. Jadi tujuan utamanya yaitu sebagai data redundancy, load balancing, high availability, dan monitoring and otomatis. Oke, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu. Tahapan-tahapan untuk menginstal daripada database tersebut, kebutuhan perangkat lunak yang kita butuhkan yang pertama adalah VirtualBox, kemudian Ubuntu, dan Galera. Langkah pertama mungkin kita akan melakukan penginstalan node sistem operasi Ubuntu ke VirtualBox. Namun seperti yang dilihat pada tampilan kali ini, saya telah menginstal Ubuntu versi 16.4. Jadi di sini kita menginstal terlebih dahulu Ubuntunya, kemudian kita lakukan cloning sebanyak 3 OS yang akan kita butuhkan nanti. Kemudian kita menentukan database servernya yang mana, seperti terlihat pada tampilan kali ini, yaitu cluster control. Yang kemudian pada cluster 0 ini sebagai sumber dari cloning 3 OS yang telah kita lakukan ini, kita install terlebih dahulu OpenSSH server. Jadi di dalam sini sebelum kita cloning, kita menginstal OpenSSH server, kemudian kita keluar daripada cluster 0 dan melakukan cloning sebanyak 3 kali. Lalu kemudian setelah kita melakukan cloning, sebelum menginstal Galera, ketiga node harus instalkan passwordless SSH terlebih dahulu. Jadi dari cluster control, master cluster 1 dan master cluster 2 kita akan instalkan passwordless SSH. Untuk itu kita jalankan tiga hasil cloning ini.
Oke, di sini sudah jalan untuk cluster kontrolnya. Begitu pula untuk master cluster 1 dan cluster 2. Setelah menjalankan 3 cluster tersebut, masing-masing cluster kita akan cek IP address-nya. Jadi untuk cluster 0, cluster control IP address. Ya, jadi untuk IP address pada cluster control adalah 192.168.56.101. Kemudian di cluster 1 56.102 dan di cluster 2 56.103. Jadi kita bisa tandai tadi untuk IP address-nya masing-masing cluster. Cluster 1 56.101, cluster 2 56.102 dan cluster 3 56.103. Jadi kita kembali ke cluster control. Setelah kita mengecek IP address tiap-tiap cluster, hal yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menginstal SSH keygen pada cluster control dengan mengetikkan SSH keygen. Ini cukup pada cluster control. Enter. Terjadi error. Ya, ternyata salah penulisan. SSH keygen. Enter. Kemudian enter lagi. Kemudian enter. Kita telah menginstal SSH keygen pada cluster control. Setelah menginstal SSH keygen tadi, kita telah menghasilkan dua jenis key, yaitu public key dan private key. Tersebut bisa dilihat dengan mengetikkan ls -a.ssh. Nah, di sini untuk public key dan private key-nya telah ada. Yang ini adalah untuk private key-nya, sedangkan yang ini public key-nya, atau ini kunci rahasia, ini kunci public, seperti itu. Untuk mendapatkan komunikasi dengan master cluster 1 dan 2, maka public key dari cluster control harus dikopikan ke master cluster 1 dan 2. Caranya adalah dengan mengetikkan SSH copy ID dan masukkan IP address master cluster 1 dan 2. Jadi untuk bisa berkomunikasi dengan master cluster 1, kita mengetikkan SSH copy
ID, kemudian masukkan master IP address daripada master cluster 1 dan ataupun master cluster 2. Kita bisa lihat di sini untuk IP-nya adalah 56.102. Untuk cluster 2 56.103. Jadi di sini kita masukkan 192.168.56.102. Kemudian enter. Yes. Dan yes. Kemudian di sini meminta password. Minta password daripada PC-nya. Dan enter. Sini sudah keluar. Number of key ditambahkan adalah 1 penambahan untuk kuncinya. Kemudian kita tambahkan juga untuk master cluster 2 dengan masukkan IP 103. Yes, lakukan seperti yang tadi. Oke, sudah ditambahkan. Setelah public key cluster control dikopikan ke dalam master cluster, maka cluster control harus dikopikan juga ke public key. Ke public cluster control harus dikopikan juga public key-nya sendiri, karena cluster control memerlukan koneksi ke semua node yang aktif. Lakukan langkah yang sama seperti pada tahap di atas tadi, namun dengan IP address cluster control. Jadi di sini kita akan mengopikan IP address daripada cluster control itu sendiri. Enter. Masukkan passwordnya. Oke, kita sudah kopikan juga pada cluster controlnya itu sendiri. Untuk selanjutnya kita verifikasi apakah cluster control telah dapat berkomunikasi dengan node yang lain dengan cara mengetikkan SSH kemudian IP address dari cluster 1 dan cluster 2. Jadi kita akan tes apakah sudah bisa berkomunikasi atau belum. Pertama kita ketikkan SSH untuk cluster 1 dengan IP 192.168.56.102. Ya 102. Ada air kah? Ada air? Badan. Oke, jika tidak terjadi error, maka dapat dipastikan bahwa node yang satu dengan yang lain dapat terkoneksi oleh cluster control. Kemudian untuk kembali ke cluster controlnya, kita cukup ketikkan logout. Koneksi ke IP cluster 1 telah ditutup. Ya, jadi sampai di sini untuk tahap langkah 1, yaitu penginstalan node-nya di tiap cluster telah selesai pada cluster control sebagai database servernya. Kemudian kita akan masuk ke proses penginstalan
yang kedua, proses penginstalan yang kedua. Pertama, kita clearkan dulu. Kemudian kita telah ada mass data pada cluster control. Kemudian kita jalankan perintah dengan mengecek pada situs yang telah ditentukan dengan cara mengetikkan wget no check certificate ke situs https server al9.com. Enter. Oke, proses sudah selesai, proses penginstalan ke situs yang telah ditentukan tadi sudah install. Kemudian jalankan perintah chmod +x install ini mengaktifkan instalasi daripada milcc. Kemudian kita jalankan perintah sudo install milcc. Masukkan passwordnya. Oke, proses menginstal. Oke, di sini kita ketikkan 512 sesuai dengan yang ini. 512. Kemudian enter. Y. Kita menunggu sampai selesai proses instalasinya. Kemudian di sini Y.
enter hostname-nya dengan masukkan IP daripada cluster control itu sendiri. Enter. Oke, untuk di sini kemudian kita lakukan saja dan enter new password. Setiap perlu agar ternyata untuk diminta untuk new passwordnya, sekarang masukkan untuk password baru, kita samakan saja, enter. Kemudian sini yes, remove anonymous user. Kemudian di sini disallow root login remotely, kita yes. Untuk di sini yes, enter. Yes. Sini meminta untuk MySQL root passwordnya. Sebaiknya password ini dicatat setelah proses penginstalan selesai, maka untuk mengakses dashboard dari cluster control lewat browser, Anda dapat mengetikkan IP address dari cluster controlnya. Dan kita masukkan passwordnya, enter. Oke, kita tunggu lagi. Oke, proses penginstalan sudah selesai. Kemudian kita akan di sini kita diberikan situs dan akan membukanya di browser.
kita copy saja IP address yang ini, kita copy. Sorry, yang ini maksud saya bukan ya, yang ini. Kemudian kita buka di browser, kita buka browser, kita copy. Maka halaman yang muncul setelah mengakses dashboard dari cluster controlnya adalah halaman registrasi. Kemudian kita akan masukkan data yang diminta. Kemudian kita klik register dan create user. Kita masukkan untuk emailnya. Untuk passwordnya bisa kita masukkan sembarang. Konfirmasi passwordnya. Sorry. Namanya Ahmad. How saja, saya masukkan how, masukkan nomor telepon, kita masukkan nomor telepon, kemudian register, kita checklist dulu. Simpan. Oke, kita telah berhasil masuk. Setelah itu kita klik deploy. Lalu klik MySQL Galera. Kemudian isi konfigurasi SSH yang diperlukan. Di sini kita masukkan
kemudian sudo passwordnya, masukkan Semarang, master name-nya TBJ, TI UHO 2021. Klik continue. Halaman ini adalah konfigurasi MySQL Server node master 1 dan master 2 untuk cluster master 1 dan cluster master 2. Klik MariaDB 1.10.4 saja. Kemudian ini masukkan admin atau root passwordnya. Kita nambahkan node-nya dengan IP address daripada cluster 1. Enter. Dan tambahkan untuk master 2, cluster master 2. Enter. Masih terjadi error. Oke, kita telah berhasil menambahkan node-nya. Kemudian klik deploy. Setelah itu masuk di activity, job, lagi proses. Jadi untuk lama memproses ini tergantung spesifikasi dari laptop atau komputer yang digunakan. Jika spesifikasinya bagus, maka akan lebih cepat. Dan jika tidak, barangkali akan berlangsung kurang lebih 15 menit. Dia akan lagi memproses deploy-nya. Oke, setelah kita nunggu proses deploy-nya, jika tidak terjadi error, maka tampilan seperti ini. Tampilan
tampilannya akan seperti itu. Kemudian di sini juga sudah tampil untuk database-nya BJTI WOW 2021. Kemudian setelah proses deploy selesai, kemudian proses selanjutnya adalah membuat load balancing-nya. Kita klik sini, add load balancer. Setelah itu pada bagian bawah di halaman ini load balancer, di sini kita isikan dengan IP cluster control. Untuk IP cluster controlnya 192.168.56.101. Lalu kemudian pada tampilan proxy user credential di administration passwordnya kita isikan password pada sistem load balancing. Isikan password. Lalu pilih no untuk implicit transaction. Pilih no. Lalu tekan tombol deploy. Ya, seperti yang tadi, proses deploy akan berjalan di belakang layar. Seperti ini, lagi proses. Ini kurang lebih akan berjalan selama 15 menit. Ya, lagi-lagi tergantung spesifikasi laptop atau komputer yang kita gunakan. Kita menunggu proses instalasi proxy SQL. Oke, proses instalasi proxy SQL selesai. Nah, seperti ini. Berhasil. Setelah itu setelah berhasil deploy, langkah selanjutnya membuat user database untuk digunakan oleh klien.
Oke, kemudian klik ini TBC, kemudian klik node, kemudian pada proxy SQL ke user, setelah itu add user, kemudian kita membuat user baru dan password untuk diakses oleh klien. Misalnya kita ketikkan user db, kemudian untuk passwordnya masukkan password yang ingin dimasukkan. Kemudian di sini ketikkan all privilege. Untuk default host groupnya masukkan 20, kemudian next. Kemudian add user, oke. Jadi sampai dengan tahapan ini proses pembuatan cluster database telah selesai. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga, yaitu uji coba. Akan mencoba. Uji coba pertama adalah untuk melihat apakah replikasi dapat berjalan pada master cluster 1 dan 2. Hal ini dapat diuji dengan membuat satu database di master cluster 1 atau 2. Kemudian melihat apakah pembuatan database di salah satu master cluster direplikasi secara otomatis ke master cluster yang lain. Lakukan uji coba. Oke, kita masuk ke master cluster 1. Jadi memang disarankan untuk spesifikasi laptop yang sangat mumpuni, yang sangat tinggi spesifikasinya, tidak suka loading. Cluster 1 masuk. Oke, kita clear dulu. Kemudian kita sudo mysql. Kita coba melihat database dengan mengetikkan show
database. Jangan lupa titik koma setelah pengetikan, enter. Di sini sudah ada database yang muncul, ada informasi skema MySQL. Kemudian untuk membuat satu database, kita lakukan dengan kita ketikkan perintah create database master db1. Oke. Kemudian untuk melihatnya lagi, kan show database, enter. Ya, sudah ada master db1. Untuk itu kita akan coba lihat di master cluster 2 apakah database yang kita buat di master cluster 1 terreplikasi ke master cluster 2. Kita cek. Master cluster 2. Kita clear dulu. Sudo MySQL. Kemudian kita coba melihat database-nya dengan perintah show database. Ya, database master db1 telah berhasil direplikasi ke master cluster 2. Kita bisa lihat di sini. Kemudian uji coba selanjutnya dengan menguji apakah load balancing dapat bekerja. Pengujian dilakukan dengan membuat satu aplikasi CRUD sederhana. Untuk itu buatlah satu clone lagi dari cluster 0 untuk menjadi server web. Oke, kita akan coba cloning lagi dari cluster 0. Clone. Sini kita tuliskan client 1. Pada client 1 kita cloning dulu. Kita tunggu proses cloning.
Sepertinya untuk melakukan cloning klien 1 untuk spesifikasi laptop saya sudah tidak mumpuni, karena saya rasa sudah berat sekali untuk mengcloning satu OS lagi. Saya kira cukup untuk proses uji coba daripada menjalankan cluster database ini. Sekurang-kurangnya kita telah berhasil membuat cluster database, namun untuk kemudian menguji coba dengan membuat aplikasi CRUD sederhana mendapat masalah pada spesifikasi laptop yang saya gunakan atau komputer yang saya gunakan, karena tidak dapat lagi menampung beban yang sangat berat. Jadi karena faktor kurangnya pada laptop atau komputer yang saya gunakan, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan mengenai pembuatan cluster database pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.